Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ismi Kofifa Nisa Az-Zahra. Ana min kismi ta'limil lugatil arabiyah. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari transfer dan interferensi dari bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, ke bahasa kedua, yaitu bahasa Arab. Saya berasal dari Batam, yang dimana penduduknya itu bukan lagi penduduk asli Melayu, tetapi sudah berasal dari daerah-daerah lain seperti dari Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, dan sebagainya. Jadi logatnya itu dipengaruhi oleh logat bahasa lain dari logat daerah lain, seperti banyak berbenturan dengan logat Sumatera Utara. Yang pertama, saya akan menjelaskan transfernya. Karena kami menggunakan vokal A, I, U, E, O yang jelas, jadi tidak susah bagi kami untuk beradaptasi dalam kata atau pelafalan bahasa Arab yang menggunakan A, I, U dengan jelas, seperti Maliki Yaumiddin atau Aminun. Lalu yang kedua yaitu yaitu interferensi. Kendalanya ialah tidak adanya perbedaan penyebutan huruf antara kaf, qaf, dan kho. Karena kami hanya menggunakan huruf abjad yang ada di bahasa Indonesia seperti biasa, jadi agak susah bagi kami beradaptasi dalam penggunaan huruf kaf, qaf, dan kho gitu. Seperti misalkan namanya Khalid, kalau orang Sepat bilangnya Khalid aja, kecuali orangnya sudah belajar Al-Quran atau ilmu atau bahasa Arab gitu. Nah, jadi orang yang manggil Khalid atau seperti nama saya Khofifah, nah itu hanya dipanggil Khofifah saja. Bahkan orang kalau ditanya namanya siapa, Khofifah gitu kan, pas kalau udah Khofifah mungkin mereka paham KH, tapi kalau saya bilang Khofifah aja, yaitu mereka tidak akan dibuat KH-nya gitu. Nah, jadi hanya untuk orang yang sudah belajar Al-Quran atau bahasa Arab itu sudah mengerti. Tapi kalau orang awam, apalagi orang yang tidak belajar bahasa Arab atau orang yang non-Islam, minoritas juga banyak, nah itu pasti susah dalam penyebutan huruf kho tersebut. Terus susah melafalkan huruf yang seperti zo, ha, kho, to, so, bo, karena tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari tersebut gitu. Jadi agak sedikit terkendala kalau kita baru belajar. Lalu logat, karena logat yang di sana sudah logat kita sehari-hari, tentu agak susah menyesuaikan dengan logat bahasa Arab. Sepertinya kita mau bilang mau kemana, kan kalau dalam bahasa Arab ila aina anta, tapi kalau cuma berbicara biasa aja pasti ila aina anta, saya mau ke pasar nih gitu kan. Anazab ila suq, kan yang seharusnya itu kalau sesuai dengan Arab, logat Arab kan azhabu ila suq, kan harusnya seperti itu. Jadi sedikit terkendala di logat kalau kita baru belajar dan belum terbiasa gitu. Lalu yang terakhir yaitu karena penggunaan kata konjungsi dalam bahasa Arab yang di beberapa kalimat tertentu, itu yang membuat terkendala, apalagi kalau baru belajar bahasa Arab gitu ya. Contohnya seperti misalkan kalau dalam bahasa Indonesia saya mau pergi ke pasar, saya mau makan nasi misalkan. Kalau di bahasa Arab kan penggunaan ada penambahan lafaz an di tengah antara uridu dan akula gitu. Jadi uridu an akula. Jadi karena kita terbiasa dalam bahasa Indonesianya itu hanya saya mau makan, ya uridu akula gitu. Padahal kan seharusnya pemakaian kata konjungsi atau kata hubung an gitu, uridu an akula. Mungkin itu saja contoh dari transfer dan interferensi dari saya.
Mohon maaf atas kekurangannya. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.